Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Citra Orwella selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul walaupun secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir kelak. Izinkan saya, Dinda Arumsari, memanfaatkan waktu dan kesempatan kali ini untuk membicarakan dan membahas mengenai suatu hal yang terus menjadi sorotan dan perbincangan di tanah air kita. Bahkan sampai sekarang kasusnya terus meningkat, yaitu mengenai kejahatan seksual. Teman-teman yang berbahagia, pasti sudah sering kita dengar dan saksikan beberapa berita menayangkan kasus-kasus mengenai kejahatan seksual. Dan tentu hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir, risau, gelisah, sekaligus takut, apalagi orang tua yang memiliki anak perempuan dan anak yang masih di bawah umur, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dimana mereka menjadi target yang paling diincar dan paling dicari oleh para pelaku. Lalu sebenarnya apa sih kejahatan seksual itu? Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan dengan menggunakan ancaman dan paksaan oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dan dalam situasi apa saja. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk, termasuk dari pemerkosaan atau penyerangan seksual, pelecehan seksual, kekerasan seksual, perbudakan seks atau perdagangan seks, eksploitasi seksual, penyalahgunaan seksual, dan aborsi. Kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual, namun hanya dalam keterangan korban dan tidak bisa dibuktikan melalui barang bukti. Selain itu juga pemerkosaan menjadi kasus yang kiat terjadi dengan berdasarkan pada keterangan korban dan dapat dibuktikan melalui barang bukti. Teman-teman yang saya sayangi, kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan, lalu struktur masyarakat, dan perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak tersendiri terhadap motif, sifat, bentuk, maupun modus kejahatan seksual. Banyak sekali faktor secara langsung maupun tidak langsung yang ikut memberikan warna dan dampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, baik dari faktor eksternal maupun dari internal. Faktor-faktor eksternal bisa dilihat dari faktor-faktor sosial yang meliputi faktor-faktor budaya atau pelatihan peran seksual, terapan tayangan film kekerasan seksual di media sosial, jaringan sosial teman-teman sebaya yang ikut mendukung agresi seksual, dan sikap-sikap dari lingkungan sosial yang mendukung adanya kekerasan. Faktor-faktor eksternal juga bisa dari faktor berbasis keluarga yang meliputi penyalahgunaan zat yang dilakukan oleh orang tua, kriminalitas orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, dan kurangnya pengawasan dan kepedulian orang tua terhadap anak. Bisa juga dari faktor berbasis sekolah yang meliputi kegagalan akademis, putus sekolah, membolos, lampiran miskin untuk sekolah, dan lain-lain. Dan juga faktor dari lingkungan dan masyarakat yang meliputi kerugian masalah sosial ekonomi, kejahatan ataupun kekerasan dalam lingkungan, norma dan budaya terkait agresi dan lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan dari faktor internal bisa meliputi dari faktor-faktor individual yang bisa dari sikap dan nilai-nilai tertentu yang dimiliki oleh seorang individu, permusuhan dengan wanita, dan pengalaman-pengalaman individu, misalnya kejadian traumatik ataupun lingkungan rumah yang selanjutnya akan menyebabkan kemungkinan seorang laki-laki akan bertindak antisosial dengan wanita secara verbal maupun secara tindakan. Faktor dalam diri seperti rasa kurang aman atau tidak aman, konsentrasi yang buruk, lalu pergaulan sosial yang buruk, gelisah, dan impulsif juga memberikan pencetus kejahatan sosial terutama pada anak-anak.
Teman-teman yang saya cintai, kejahatan seksual dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang, bertentangan dengan hukum, serta merugikan masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya upaya penanggulangannya. Di antaranya, dalam lingkungan masyarakat dapat diupayakan melalui pendidikan hukum atau law education secara preventif atau usaha yang menunjukkan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadinya gejolak perbuatan kejahatan, di mana bagi masyarakat yang belum pernah melakukan kejahatan akan dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbuatan jahat tersebut yang bisa merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu juga bisa dari aspek represif atau usaha upaya pemberantasan tindak kejahatan yang sedang terjadi, di mana bagi masyarakat yang sudah pernah melakukan tindak kejahatan atau dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan dididik agar tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya, sehingga muncul perasaan segan dan tidak berani untuk mengulangi tindakan yang serupa. Lalu dari segi tindak pidana, yaitu sanksi tindak pidana yang idealnya merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium, yang artinya setelah sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan, dapat dijadikan upaya penanggulangan secara represif. Pembinaan terhadap pelaku merupakan tujuan utama dari upaya represif dalam menanggulangi kejahatan seksual. Lalu bisa juga dengan cara mengetahui penyebab terjadinya kejahatan seksual dan kemudian berikhtiar menghilangkan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Misalnya, memberikan penerangan di jalan-jalan yang sepi dan gelap, serta memberikan penyuluhan secara khusus terhadap masyarakat yang bisa dilakukan sejak dini. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan penataan kembali dan memperbarui sistem hukum dan kebijakan yang diperuntukkan agar mencegah tindak pidana dan bisa ataupun dapat bekerja secara berkesinambungan dalam menanggulangi kejahatan seksual. Jeremy Bentham menyatakan, baik tidaknya hukum dapat diukur melalui manfaat dari hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar terhadap sebanyak mungkin manusia. The greatest happiness of greatest people. Teman-teman yang saya banggakan, terjadinya kasus kejahatan seksual di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan diharapkan agar pemerintah Indonesia memperbarui produk perundang-undangan mengenai kejahatan seksual dengan memperhatikan dan mengoptimalkan sanksi pidana dengan bersifat lebih memberatkan agar timbul efek jera. Di samping itu, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, pendidikan moral dan agama tetap menjadi prioritas dengan memegang teguh nilai Pancasila. Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan, diharapkan partisipasi masyarakat dan konsistensi dari aparat penegak hukum. Pesan saya, beranilah melawan dari tekanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.